Ahmad sudah masuk. Halo, halo. Bisa mendengar? Halo. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Bisa kita mulai? Kita mulai ya. Sementara menunggu yang lain juga untuk masuk. Bisa. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, saya meminta Nur Hasifa untuk memimpin doa untuk pertemuan kita hari ini. Nur Hasifa, persilakan. Bapak. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nur Hasifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku sehat selalu di masa pandemik ini. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, hari ini kita melaksanakan pembelajaran prosesnya melalui secara virtual via Zoom. Untuk materi yang hari ini itu menganalisis struktur teks editorial, itu adalah kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaiannya hari ini adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa harus mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial dan mampu menyusun sebuah argumen berdasarkan berita secara aktual yang terjadi di lingkungan kita. Sebelum masuk materi, Bapak sedikit memberikan sedikit apresiasi atau motivasi untuk bahwa kalian harus percaya diri di masa pandemi ini. Sebuah kata, tinggalkan apa yang meragukan. Kerjakan apa yang tak meragukan. Kemudian sesungguhnya kebenaran membawa sebuah ketenangan. Dan dusta membawa dan menimbulkan sebuah keraguan di dalam diri kita. Hari ini kita akan membahas unsur atau kaidah kebahasan dalam teks editorial. Sebelum masuk ke materi, ada sedikit kaidah. Kira-kira kaidah apa yang Anda pahami dalam kehidupan sehari-hari selama ini? Ada yang bisa jawab? Kaidah kebahasaan tentang retoris. Oke, kaidah kebahasaan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya sedikit terima kasih Munira terbitkan bahwa kaidah kebahasaan retoris. Kaidah itu adalah sebuah patokan atau sebuah ukuran di mana sebagai pedoman bagi manusia untuk bertindak. Itu adalah sebuah kaidah. Dan kaidah dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama, kaidah etika. Yang kedua, kaidah hukum. Kaidah etika adalah sebuah kaidah yang meliputi sebuah norma susila, norma agama, bahkan norma kesopanan. Kaidah etika ini datangnya dari diri kita sendiri. Seperti apa contohnya? Artinya kita menghargai orang yang lebih tua dari kita, itu menamakan kaidah etika. Itu yang telah Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kaidah hukum ini juga telah Anda lakukan sebenarnya, bahwa ada kehidupan ketentraman dalam kehidupan kita. Kaidah hukum ini adalah kaidah yang mengatur hubungan atau interaksi pribadi, baik itu datang diri sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu adalah sebuah kaidah hukum. Kaidah hukum artinya gimana kita berkehidupan tentram, tertib, aman dalam kehidupan sehari-hari. Itu berdasarkan sebuah kaidah, baik kaidah etika bahkan kaidah hukum. Kemudian konteksnya yang hari ini kita bahas adalah bagaimana kaidah kebahasan dalam teks editorial, dan tidak jauh juga antara kaidah etika dan kaidah hukum. Hari ini bagaimana kita mengetahui dan menemukan dan mampu menganalisis kaidah
kebahasan teks editorial. Nah, mungkin Bapak akan share sedikit bagaimana sebagai bahan ajar untuk hari ini ya. Bapak tampilkan, tolong diperhatikan ya seperti ini. Kira-kira ada yang bisa menyimak dengan baik dari kebahasan teks editorial itu ada berapa bagian? Ya, Isneda? 3, Pak. 3. Ya, tolong sebutkan kalau bisa fokus. Ya, silakan Isneda. Konjugasi, Verba, verba, nggak ingat Pak yang satu. oh, udah tinggal satu. Dan 3. 2 saja berarti itu, bukan berarti. Oke, ada yang lain. Makasih, Isneda. Kira-kira ada yang mengingat enggak tadi yang slide tadi? Ya, silakan. Apa yang ditanyakan, Pak? Tadi ada kan slide yang saya tampilkan. Kaidah kebahasan dalam teks editorial tadi, ada enggak yang mengingat tadi dari bentuknya? Saya, Pak. Ya, silakan Akbar. Kaidah kebahasan teks editorial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adverbia frekuentif. Kedua, konjungsi. Ketiga, verba yang terdiri dari verba mental, verba material, dan verba relasional. Relasional. Ya, Rasional. Oke. relasional. Rasional. Oke. Terima kasih Akbar ya. Selain Isneda ada Akbar. Ada lagi nggak yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Saskia. Jadi teks editorial itu memiliki kaidah kebahasaan sendiri. Nah, untuk pada teks editorial itu terdapat kata-kata adverbia, konjungsi, verba rasional, verba mental, dan verba material. Contohnya itu seperti kata-kata penggunaan kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang. Jadi konjungsi itu merupakan alat penghubung. Begitu, Pak. Oke, ya. Terima kasih Saskia, luar biasa. Ada lagi yang menambahkan sebelum Bapak kasihkan pencerahan sedikit? Adverbia, retoris, bahkan sebuah konjungsi. Konjungsi ini yang seperti kita tahu, ada kata penghubung. Ya, terima kasih Akbar, Isneda, dan Saskia. Bapak akan share kembali lagi secara detail seperti ini sih kaidah kebahasaannya.
Bisa dilihat di layar? Bisa? Pak. Bisa. Nah, ini KD-nya yang kita akan bahas menganalisis struktur editorial dan indikatornya adalah menganalisis kaidah kebahasaan. Dan kita siswa harus mampu mengembangkan unsur-unsur kebahasaan. Di dalam sini ada sebuah teks. Bisa dilihat? Bisa? Bisa ya? Oke. Terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Bisa dilihat? Sudah terbuat? Sudah jelas? Jelas sudah Bisa Pak. di zoom. Bisa di zoom, Mon. Ya, bisa di zoom. Iya, Astagfirullah. Bisa di zoom. Ya, kalau terlalu kecil ya di zoom juga di layar kalian. Nah, seperti ini. Ini Ya, Pak. adalah kado tahun baru dari Pertamina, yang mana yang terdiri dari 7 paragraf. Ada tahun baru dari beberapa paragraf, 1, 2, 3, 4-nya di sini ini 5. Oke. Kemudian yang keenam ini, yang ketujuh adalah keuntungan saat. Ini adalah sebuah kesimpulan bagian di sini. Kira-kira dari 7 paragraf teks editorial, ada teks kebahasaan editorialnya enggak di sini? Ada? Ada, Pak. Oke. Terima kasih kalau ada. Tadi siapa tadi, Munira? Tadi bilang Munira atau Saskia kata tadi, kalau saya tidak dengar. Ada. Berdasarkan teks editorial yang di atas, yang ini, ada ditemukan kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks editorial itu tergolong menjadi seperti halnya dalam sebuah berita atau bahasa jurnalistik yang diberitakan sebuah media. Yang pertama tadi kalimat retoris atau seperti kalimat yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Biasanya sebuah pertanyaan akan membutuhkan sebuah jawaban. Tapi dalam hari ini di dalam kaidah kebahasaan teks editorial, penggunaan kalimat retoris adalah kalimat yang pernyataan yang tidak membutuhkan atau ditujukan untuk mendapatkan sebuah jawaban. Seperti apa kalimatnya? Kalimatnya, benarkah pemerintah tidak tahu dan tidak diberitahu mengenai rencana kenaikan harga LPG? Kalimat retoris ini terletak pada paragraf keempat. Seperti itu. Ya. Kemudian kaidah yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Kata populer itu seperti apa? Kata populer itu tujuannya agar pembaca itu tetap rileks, tidak membaca sebuah masalah dipenuhi dengan sebuah tanggapan ataupun kritik. Di dalam teks kado tahun baru tadi, ada kata-kata populer yang tercatat atau yang tercantum. Terkaget-kaget, pencitraan, menegarai. Nah, ini adalah sebuah kata populer. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata petunjuk. Kata petunjuk ini adalah sebuah peristiwa, baik itu keadaan kejadian ataupun orangnya atau hal yang difokuskan di dalam kejadian yang diberitakan. Nah, seperti ini kata petunjuknya. Kata petunjuknya merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal yang menjadi sebuah fokus ulasan. Contohnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak dan tidak logis. Yang kedua, berdasarkan simpulan rapat, Presiden kemudian membuat keputusan agar LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Yang ketiga, rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator dan Menteri BUMN tidak tahu dan tidak diberitahu, serta tidak diminta pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Kemudian yang keempat, kaidah kebahasaan dan teks editorial, banyaknya penggunaan konjungsi yang dikatakan seperti tadi yang dikatakan oleh temanmu, Saskia, ada sebagai, sebagian. Nah, ini adalah kata konjungsi, sebuah kata penghubung. Di dalam kebahasaan konjungsi itu banyak bentuk. Tapi di dalam teks kebahasaan editorial, konjungsi itu yang digunakan adalah konjungsi kausalitas, ya seperti sebab, karena, namun, oleh sebab itu. Jadi yang selalu terkait dengan hubungan redaksi antara sebab dan akibat, seperti itu. Itu adalah konjungsi kausalitas. Contohnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa disosialisasikan dahulu. Kemudian yang kedua, mana boleh jadi politisi yang mengkategorikan sebagai reaksi cenderung bersifat pencitraan, sehingga terbangun
kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi masyarakatnya dalam redaksi itu. Nah, seperti itulah sebuah argumen atau sebuah konstruksi yang digunakan di dalam menulis redaksi atau teks editorial berdasarkan teknik kebahasaan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Henry, Pak. Hendrik. Ya, silakan Hendrik. Ini, Pak, kaidah kebahasaan wajib digunakan dalam membuat Pak? Teks editorial. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi selain itu, Hendrik? Satu saja. Wajibkah? Pak. Wajibkah ya? Oke, terima kasih Hendrik. Saya jawab dulu, Hendrik. Ada lagi yang lain? Sebelum saya jawab pertanyaan Hendrik. Oke. Saya, Pak. Siapa? Ya, saya tampung dulu. Tadi Hendrik. Wajibkah? Ya, siapa? Silakan. Kan tadi telah dijelaskan kaidah kebahasaan itu terbagi menjadi 4. Nah, yang saya tanyakan itu kalimat retoris. Oke. Kan dalam kalimat retoris itu hanya terdapat pada teks editorial. Apakah kalimat retoris itu bisa ditemukan di teks-teks yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Apa Munir ya? Ya. Oke, terima kasih. Bapak jawab dulu 2 pertanyaan dari teman-teman kalian. Tadi kata Henry, apakah wajib ini digunakan di dalam teks editorial? Ya, begitu ya, Henry ya? Ya, Pak. Oke. Di dalam semua teks itu pasti akan memilih sebuah kaidah kebahasaan. Namun di dalam teks editorial selalu menggunakan kalimat bahasa kaidah kebahasaan seperti ini, wajib, karena dibutuhkan ada sebuah isu, sebuah argumen, dan sebuah penegasan ulang yang diberitakan. Makanya butuh sebuah struktur, bahkan kebahasaan di dalam menulis sebuah berita, ya kan, sebuah acuan menjadi bahwa seperti ini ya. Jadi ada argumen di dalamnya menunjukkan sebuah fakta dan opini. Jadi mencari sebuah kesimpulan. Bagaimana, Henrik? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, terima kasih. Itu wajib, Henrik. Wajib hukumnya. Sama hal seperti kita, kalau kita berjalan dari rumah, kalau tanpa baju, pasti orang tertawa. Padahal kita ganteng. Oke, untuk Munira. Pertanyaan dari Munira, kalimat retoris ini, bisa bilang kembali Munira, kalimat retoris? Kan di kaidah kebahasaan teks editorial ada terdapat 4. Yang saya tanyakan tuh kalimat retoris. Apakah hanya ada di teks editorial atau di teks yang lain? Oke, terima kasih. Teks editorial selalu muncul namanya kalimat retoris yang merupakan sebuah tidak memiliki sebuah tanggapan atau jawaban dari pertanyaan itu. Karena kenapa harus membutuhkan kalimat retoris? Karena ada sebuah isu yang diangkat, yang diberitakan berdasarkan fakta di lapangan. Kalau di teks yang lain sama halnya, namun selalu membutuhkan jawaban. Berbeda sekali di dalam seperti teks eksplanasi. Eksplanasi kan seperti sebuah kejadian, ya, fenomenal, misalnya banjir, bencana. Misalnya Henry jatuh dari motor karena menabrak tiang listrik. Apakah Henry mati? Apakah Henry meninggal? Atau luka saja? Kan muncul pertanyaan lagi. Ya kan? Beda ya. Ya Munira ya. Oke Munira, bisa didengar? Oke, bisa. Ya, Ini Pak. beda. Oke, makasih. Ini bedanya dengan teks-teks yang lain, baik itu eksposisi, eksplanasi, deskripsi. Kalau Munira, kalau Saskia kan pasti sudah tahu itu. Kalau deskripsi, dia kan sudah menggambarkan di dalam parlemen remaja kemarin, dia mendeskripsikan bagaimana keadaan yang terjadi dengan negara kita saat ini. Oke, terima kasih Hendrik dan Munira. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan sebutkan nama. Nur Aisyah. Nur Aisyah. Ya. Sesuai dengan poin kedua, yaitu menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan kata-kata populer dan apa saja ciri-ciri kata-kata populer? Oke, terima kasih.
kata-kata populer. Ini ya, relax. Oke, terima kasih. Apa sih kata-kata populer itu? Ciri-cirinya seperti apa? Dan bagaimana? Begitu ya. Begitu Aisyah ya? Ya, Pak. Oke. Kata-kata populer itu adalah sebuah kata yang dikenal dan dipakai semua lapisan masyarakat. Baik di dalam percakapan sehari-hari. Itu adalah sebuah kata populer. Beda lagi dengan kata kajian dan kata populer. Kalau ciri-ciri dari kata populer itu dikenal dengan masyarakat umum. Kemudian yang kedua, terdapat dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, dipakai secara umum. Contohnya seperti ini Aisyah. Dia adalah bagian penting di hidup saya. Kemudian contoh yang kedua, ayah adalah unsur terpenting dalam keluarganya. Dari dua contoh, manakah kata populer? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Siapa tadi yang jawab? Munira, Pak. Oke, Munira. Kenapa yang pertama, Munira? Dia adalah bagian terpenting di hidup saya. Ya, iya kan? Ya, Pak. Ya, di mana kata populernya? Di bagian. Oke, di bagian. Kenapa kata ayah adalah unsur terpenting dalam keluarganya? Kenapa tidak termasuk dalam kata populer? Karena itu terdapat untuk kajian. Oke, itu adalah kajian. Unsur. Kalau kata kajian itu yang digunakan biasanya itu orang-orang suatu profesional. Oke, good. Secara profesional, baik itu ilmuwan ataupun seorang penulis yang biasanya. Oke, Aisyah, bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Oke, bisa. Bisa ya? Ada lagi? Hendrik, Munira, Aisyah. Selain Aisyah, Munira, ada lagi enggak yang bertanya? Sebelum Bapak membagikan LKPD-nya. Halo? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Berarti sudah jelas ya? Nah, ini kalimat retoris yang ditanyakan Munira. Apakah hanya di teks ini saja yang ada? Nah, ya Munira ya. Wajib ini Munira. Hendrik juga ini wajib ya. Karena ada yang diberitakan dan isu pengembangan berdasarkan argumen memberikan sebuah sebab akibat menjadi fakta dan opini kemudian ditegaskan kembali. Kemudian lagi yang tanyakan Aisyah, bagaimana kata populer? Kata populer beda dengan kata kajian. Ya, saya bilang tadi kata-kata populer adalah yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Tidak ada yang bertanya masalah kunjung. Saya Pak mau bertanya. Oke, silakan Akbar. Saya tunggu. Dari tadi saya tunggu ini. Gini Pak, kan saya sudah melihat referensi di internet kan Pak, ya, bahwa kaidah kebahasan itu dapat dijadikan sebagai ciri atau karakteristik suatu teks agar berbeda dengan jenis teks yang lainnya. Oke. Nah, kalau di dalam teks editorial Pak, salah satu kaidah kebahasan yang mendasar dan paling utama dari teks editorial itu yang membedakan dengan teks yang lainnya apa Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali. Oke ya, makasih. Hal yang mendasar, tadi saya bilang, mulai dari pertama Anda sampai akhir. Selalu menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata populer, kemudian menggunakan kata-kata petunjuk. Petunjuk ya, bukan petunjuk orang, cuman petunjuk keadaan, waktu. Yang terakhir, selalu menggunakan kata konjungsi. Sangat penting di dalam kaidah kebahasan teks editorial. Konjungsinya apa? Dalam bahasa, konjungsi itu ada 18 jenis kalau yang kita bisa pahami secara umum, itu kan banyak konjungsi. Di dalam teks editorial ini, pembahasannya itu konjungsinya bersifat hubungan sebab akibat. Ya, ada syarat, ada akibat, ada sebuah alasan, bahkan menjadi sebuah simpulan. Seperti itu, Akbar. Halo? Bisa dipahami Akbar? Ya Pak. Oke. Itulah ciri-ciri khususnya dari teks editorial di antara teks-teks yang lain. Bisa dipahami? Ya Pak, paham. Oke, terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak akan berikan LKPD-nya. Ya, siap untuk bekerja dan menganalisis. Oke, nanti dibagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 Saskia, kelompok 2 Munira, kelompok 3 Aisyah. Nanti Anda bagi kelompoknya. LKPD-nya seperti ini. Bisa dilihat di layar. Terlalu besar, terlalu kecil. Nih, bisa? Bisa Pak. Oke. LKPD-nya nanti ada teks beritanya. Pengangguran semakin bertambah. Ini menjadi sebuah polemik yang terjadi di negara kita. Ya saya mengharapkan nanti Anda bekerja kelompok bersama dengan kelompoknya.
kemudian menemukan di mana sih bagian dari paragraf retoris, kata populer, kata ganti petunjuk, bahkan kata kausalitas. Dan yang terakhir diminta Anda menarik sebuah argumen atau opini masing-masing kelompoknya. Oke, bisa dipahami? Ini bisa? Bisa? Siap, bisa. Oke. Siap bisa ya? Siap bisa? Bisa, Pak. Oke, Bisa, makasih. Pak. Makasih ya. Saya kirim tadi LKPD-nya melalui laman Google Classroom kalian. Saya sudah bentuk juga kelompoknya dari kelompok 1 Saskia, kelompok 2 Mundera, kelompok 3 Aisyah yang ketuanya. Silakan membagi kelompoknya dan nanti menanggapi beberapa kelompok yang lain. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, perlu diingatkan lagi, selalu berpikir kritis, selalu punya argumen untuk melakukan kritikan yang baik untuk diri sendiri bahkan orang lain. Ya, jadilah dirimu sendiri dan jangan jadi orang lain. Di masa pandemik ini kita selalu terbatasi dengan segala aktivitas, bukan berarti kita harus berhenti dan sampai di sini saja. Oke, bisa dipahami. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, Nur Asyifa bisa dipimpin lagi doanya. Silakan Nur Asyifa. Ya, Pak. Doa. Ya, kasih. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya iri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.